Meski telah dihimbau untuk tidak mengadakan takbiran keliling, Front Pembela Islam atau FPI tetap melakukan kegiatan tersebut. Imam Besar FPI Habib Rizik beralasan takbiran keliling adalah kearifan lokal yang harus dipertahankan masyarakat Jakarta. Habib Rizik mengaku sudah mendapat izin dari Kapolda Metro Jaya. Ia menyebut Kapolda hanya meminta ketertiban dijaga dan aturan lalu lintas tidak dilanggar. Untuk rute takbiran keliling, FPI memilih menghindari jalan-jalan utama seperti Tamrin dan Sudirman. Habib Rizik beralasan takbir keliling ini lebih diminati masyarakat tradisional yang berada di pinggiran. Sebaliknya, daerah-daerah seperti Selipi, Cawang, Kampung Melayu, Matraman, Salemba, Pasar Senen, dan Mangga II menjadi daerah yang akan dilalui takbir keliling FPI. Habib Rizik secara personal ikut mengawal takbir keliling ini sebagai bentuk tanggung jawab pada organisasi. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Senin malam melaksanakan sholat tarawih terakhir Ramadan 1437 Hijriah bersama warga Padang, Sumatera Barat. Kehadiran Presiden disambut antusias warga yang ingin berkesempatan sholat berjamaah dengan Presiden. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara menunaikan sholat tarawih penutup di bulan Ramadan 1437 Hijriah di Masjid Nurul Iman Padang. Presiden datang didampingi Ketua DPD Irman Gusman, Menteri PUPR, dan Gubernur Sumatera Barat. Usai sholat tarawih, Presiden membagikan paket sembako kepada warga seberang Palinggam. Dijadwalkan pada pagi ini Presiden juga akan kembali membagikan sembako ke sejumlah lokasi di Sumatera Barat dan menunaikan sholat Id di Masjid Raya Sumbar pada Rabu pagi. Presiden Joko Widodo akan merayakan Hari Idul Fitri di Kota Padang, Sumatera Barat. Jokowi juga dijadwalkan untuk mengikuti takbir akbar bersama warga Kota Padang. Kedatangan Presiden Jokowi di Bandara Internasional Minangkabau pada Senin sore disambut langsung Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Jokowi bersama Ibu Negara Iriana dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja akan merayakan Hari Idul Fitri bersama masyarakat Minang. Jokowi sengaja merayakan Idul Fitri di Kota Padang untuk membuktikan bahwa Presiden bukan milik orang Jawa. Jokowi juga akan menghadiri takbir akbar bersama warga Minang di kantor Gubernur pada besok malam. Sebelum mengunjungi Padang, Sumatera Barat, Presiden Jokowi beserta Ibu Negara menyempatkan diri menggelar pembagian sembako kepada masyarakat di 3 desa di Lebak, Banten. Warga merasa bangga dan antusias menyambut sembako yang dibagikan oleh Presiden. Kampung Salahur di Kelurahan Cijoro, Lebak, Kecamatan Rangkas, Bitung, Lebak menjadi daerah pertama yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi beserta Ibu Negara untuk membagikan paket sembako. Warga sejak pagi sudah berkumpul dan antusias untuk melihat Presiden. Bagi warga Kabupaten Lebak ini merupakan kali pertama kunjungan seorang Presiden di Lebak, Banten. Presiden akan mengunjungi 3 tempat selain Kampung Salahur. Dari Losari, Cirebon, Jawa Barat. Bribda Satria, bagaimana kondisi lalu lintas terkini di Losari? Ya, terima kasih rekan Stefani dan selamat malam pemirsa. Untuk arus lalu lintas di kawasan Losari pada malam hari ini seperti terlihat di belakang saya, kendaraan sudah dapat melaju dengan lancar walaupun sore tadi sempat terjadi kepadatan di kawasan ini, namun pada malam hari ini sudah berangsur normal. Dan untuk kendaraan dari arah Cirebon atau dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau yang akan memasuki kawasan Jawa Tengah, saat ini sudah cukup lancar. Kepadatan terjadi sore tadi dan sudah berangsur normal sejak pukul 9 malam tadi. Dan memang Losari ini merupakan perbatasan antara kawasan Cirebon dan juga kawasan Brebes, di mana hari kemarin kepadatan di kawasan Tegal atau Brebes sempat berekor hingga di kawasan Losari ini. Namun saat ini kendaraan yang melintas kawasan Losari dapat melajukan kendaraannya dengan kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Ini membuktikan bahwa kawasan
bahwa kepadatan di kawasan Simpang Pejagan sudah berangsur normal dan juga diprediksi juga untuk kepadatan di kawasan Brebes atau hingga Tegal sudah cukup berangsur normal. Dan beberapa saat yang lalu memang sempat hujan turun mengguyur kawasan ini. Diharapkan para pemudik motor khususnya harap lebih berhati-hati dan tetap lajukan batas normal kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan juga untuk posko Losari ini menyediakan posko kesehatan gratis untuk para pemudik yang dapat para pemudik gunakan selama perjalanan memudiknya. Demikian dari kawasan Losari, Bribda Satria melaporkan, kembali ke rekan Stefani. Bribda Satria, terima kasih untuk laporannya dari Losari, Jawa Barat. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian akibat semakin melonjaknya harga kebutuhan pokok, tim Arta Graha Peduli menggelar operasi pasar daging dan sembako murah di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Seperti inilah antusias warga Kapuk yang menyerbu pasar daging murah yang diselenggarakan oleh Arta Graha Peduli di permukiman padat penduduk Cengkareng. Warga rela mengantri dan berdesak-desakan demi mendapatkan daging murah yang dijual di lokasi ini. Koordinator tim Arta Graha Peduli, Haji Akromo, mengatakan operasi pasar murah ini merupakan kegiatan bakti sosial lanjutan. Masyarakat bisa mendapatkan daging sapi segar dengan harga Rp85.000 per kilogramnya. Tak hanya daging murah, di pasar murah ini juga disediakan paket sembako murah seharga Rp25.000 yang berisi minyak curah, gula, beras, dan mie instan. Sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari tadi, antrian panjang kendaraan terjadi di ruas tol Pejagan Brebes Timur, Jawa Tengah. Ya, volume kendaraan didominasi ribuan mobil pribadi yang hendak menuju ke kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Antrian panjang di ruas tol Pejagan Brebes Timur pada Sabtu malam mencapai puncaknya. Volume kendaraan yang menumpuk di gerbang tol menimbulkan antrian sepanjang 17 km yang terjadi dari KM 251 hingga KM 268. Sejumlah pemudik yang terjebak di dalam tol selama 5 jam mengaku sangat kelelahan sebab perjalanan mudik yang mereka tempuh dari Jakarta hingga gerbang tol Brebes Timur sudah memakan waktu hingga 18 jam. Itu pun belum keluar dari tol Brebes Timur untuk masuk ke jalur Pantura. Karena antrian panjang juga terjadi selepas gerbang tol Brebes Timur hingga pintu keluar tol. Oh, macet total. Gimana Pak macetnya? Ya, di Cikampek sampai Brebes tadi udah total. Total macet ya Pak? Coba di dalam tol Pak? Iya, tol. Berapa jam Pak? Berang dari pagi sampai sekarang. Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. 4 hari jelang Lebaran, lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama hingga pukul 10 malam ramai lancar. Tidak ada kemacetan sebab puncak arus mudik di gerbang tol tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni dan tanggal 1 Juli kemarin. Antrian kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikarut terlihat cukup lancar. Berdasarkan data pihak pengelola tol Cikarang Utama, tercatat hingga pukul 7 malam ini sebanyak 63.000 kendaraan memasuki gerbang tol dari Jakarta menuju Cikampek, Palimanan. Menurut Kepala Gerbang Tol Cikarang Utama, Herfian, puncak arus mudik di gerbang tol ini telah terjadi sejak tanggal 30 Juni dan 1 Juli. Pihak tol mencatat sebanyak 114.000 kendaraan melintasi gerbang tol pada tanggal 30 Juni. Sedangkan tanggal 1 Juli kemarin tercatat ada 117.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikarut sejak pagi hingga malam hari. Hingga kini sistem jemput bola dan kontraflow belum diberlakukan di pintu tol Cikarang Utama. Kemudian itu sejauh ini kalau di gerbang tol Cikarang Utama sudah ada peningkatan sejak integrasi, itu ada peningkatan sebesar 2%. Artinya sudah cukup besar. Artinya dalam sehari itu pengguna e-tol di Cikarang Utama ini kurang lebih sekitar 10-12 ribu transaksi. Nah, dengan adanya diskon dari pemerintah sebesar 20% mulai hari Minggu besok, mudah-mudahan mungkin penggunaan e-tol ini akan lebih banyak lagi sehingga akan lebih mempercepatlah pelaksanaan transaksi di gerbang tol. Para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk ke dalam pelanggaran berat. Drama baru Pulau G, inilah topik kita yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan perbincangannya. Saya ke Pak Yayat. Pak Yayat,
pengembang dalam bekerja kan juga mengantongi izin. Ada izin dari Gubernur DKI Jakarta. Lalu Ahok juga menyatakan sudah ada MOU sebetulnya dengan PLN dan juga dengan PGN. Nah, apakah pengembang tidak merasa dirugikan dan lalu mereka bisa untuk menuntut begitu? Ya, ini kan pertanyaan menarik ya. Artinya izin itu adalah bentuk dispensasi atas sesuatu yang tidak dibolehkan, begitu ada izin keluar. Ini kan izin pelaksanaan, tetapi dalam pelaksanaan itu ternyata ada payung hukum lain. Karena satu, konteks wilayahnya sudah kawasan strategis nasional. Jadi ini kan jadi perdebatan nih, karena DKI mengatakan yang strategis nasional itu Pulau Seribu itu ada 4 pulau lain, bukan yang di situ. Padahal jadi kan ini ada bias interpretasi atas sebuah aturan hukum. Karena dalam kawasan strategis nasional ada kawasan strategis dalam konteks pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan sejarah. Nah, DKI mempersepsikan misalnya itu sejarah tuh pulau-pulau lain yang ada di sana. Padahal di situ juga ada